Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nela Kadunarta, saya dari Politeknik Negeri Medan dan saya kelas AKP 5A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan, terdapat materi mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Dapat kita lihat pada slide pertama, yaitu mengenai pengertian auditing. Auditing merupakan pengumpulan dan peninjauan bukti yang terkait dengan informasi untuk menentukan dan menyiapkan laporan tentang tingkat kepatuhan informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Adapun sifat auditing yaitu mengacu kepada tujuan dilakukannya prosedur tersebut, contohnya pengujian, pengendalian, atau prosedur substantif. Dan tipe prosedur audit tersebut, contohnya inspeksi, observasi, inquiry, konfirmasi, perhitungan ulang, pelaksanaan kembali, atau prosedur analitis. Misalnya, jika suatu risiko yang telah dinilai lebih rendah karena karakteristik tertentu suatu golongan transaksi tanpa mempertimbangkan pengendalian yang bersangkutan, maka auditor dapat menentukan bahwa prosedur analitis substantif saja dapat memberi bukti audit yang cukup dan tepat. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari audit. Tujuan yang pertama yaitu kelengkapan atau completeness. Audit bertujuan guna meyakinkan bahwa seluruh transaksi yang sudah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Dan yang kedua, ketepatan atau akurasi. Audit juga berguna untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, ada eksistensi atau existence. Audit ini juga bertujuan guna memastikan bahwa semua harta dalam kewajiban yang sudah tercatat mempunyai eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Tujuan yang keempat ada penilaian atau valuation, digunakan untuk dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima ada klasifikasi atau classification. Audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Dan yang terakhir ada ketepatan atau accuracy. Audit bertujuan guna memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar. Rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar dan penjumlahan saldo sudah bisa dilakukan dengan tepat. Kita akan membahas mengenai perbedaan antara auditing dan akuntansi. Dapat kita lihat pada slide ini, metode yang digunakan dalam auditing yaitu memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Sedangkan metode dalam akuntansi yaitu mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Dapat lihat juga dari tujuannya, tujuan auditing yaitu menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan tujuan akuntansi yaitu menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Dari pihak yang bertanggung jawab, auditing ditanggung-jawabi oleh audit report, sedangkan akuntansi ditanggung-jawabi oleh manajemen. Dapat dilihat juga dari pengertian dari auditing yaitu pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Sedangkan pengertian dari akuntansi yaitu pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Dan dilihat juga dari peraturan, akuntansi mengikuti aturan accounting standard, sedangkan auditing mengikuti aturan standard on auditing. Juga dilihat perbedaannya dari orang yang melakukan pekerjaannya. Auditing dilakukan oleh auditor, sedangkan akuntansi dilakukan oleh akuntan. Pada slide berikutnya, ada aspek ekonomi dalam permintaan akan audit. Untuk mengilustrasikan kebutuhan akan auditing, dapat dipertimbangkan keputusan seorang pejabat bank dalam memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Jadi jika memberi pinjaman, bank itu akan mengenakan suku bunga yang terutama ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama ada suku bunga bebas risiko bisnis bagi nasabah, dan yang ketiga risiko informasi. Sekarang kita akan membahas mengenai jasa asuransi. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Perikatan jasa asuransi dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan meningkatkan keyakinan mengenai keandalan dan relevansi informasi. Jasa asuransi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asuransi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa asuransi dibagi menjadi 5 kategori.
Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, review laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa astesi mengenai teknologi informasi. Dan yang terakhir, jasa astesi lain yang dapat diterapkan pada berbagai perusahaan. Terdapat juga jasa asuransi lainnya. Jasa asuransi lainnya berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan, dan berikut adalah contoh-contoh jasa asuransi lainnya. Yang pertama, pengendalian atas dan risiko yang berhubungan dengan investasi mencakup kebijakan yang terkait dengan derivatif. Aktivitas jasa yang dilakukan yaitu menilai proses dalam praktik investasi untuk mengidentifikasi dan menentukan efektivitas proses tersebut. Yang kedua yaitu mystery shopping. Aktivitas jasa yang dilakukan yaitu melakukan pembelian secara anonim untuk menilai upaya tenaga penjualan. Ya, ada penilaian resiko pengumpulan, pendistribusian, dan penyimpanan digital. Dan aktivitas jasanya yaitu menilai resiko keamanan dan pengendalian yang berkaitan dengan data elektronik. Keempat, ada penilaian resiko kecurangan dan tindakan ilegal. Aktivitas jasa yang dilakukan yaitu menelaah transaksi antara rekanan dagang untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan perjanjian. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit operasional, yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas tiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Contohnya yaitu mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk perusahaan telah beroperasi secara efisien dan efektif. Yang kedua ada audit ketaatan yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Contohnya yaitu menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan peminjaman telah dipenuhi. Dan yang ketiga ada audit laporan keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan telah nyata disesuaikan dengan kriteria tertentu. Contohnya yaitu audit tahunan atas laporan keuangan Boeing. Kita akan membahas jenis-jenis auditor. Yang pertama ada auditor pemerintah yang mencakup Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan yang ketiga ada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan terakhir adalah Badan Pengawasan Daerah tingkat 1 dan 2 sebagai audit internal daerah tingkat 1 dan 2. Yang kedua ada audit intern. Audit intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya yaitu ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. Yang ketiga ada auditor independen atau akuntan publik yang untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau general audit. Yang keempat ada auditor pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Sekarang kita akan membahas mengenai akuntan publik bersertifikat atau CPA. Pemakaian gelar Certified Public Accountant atau CPA diatur oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17/2008 mengatur persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan izin berpraktik baik untuk akuntan publik maupun kantor akuntan publik atau KAP. Bila seseorang berencana menjadi akuntan publik atau CPA, dia harus memahami persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau yang disingkat dengan IAPI dan Menteri Keuangan. Sejalan dengan PMK 17/2008, IAPI diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan ujian CPA dan memberikan sertifikat CPA. Sebelumnya, hak tersebut diberikan terakhir kali oleh IAI pada Juli 2008. Setelah itu, ujian CPA diselenggarakan oleh IAPI, dan ujian CPA yang diselenggarakan pertama kalinya oleh IAPI diselenggarakan pada awal tahun 2009, 4 kali setahun. Demikian hasil presentasi saya mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Apabila terdapat kesalahan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.